Om Swastiastu. Baik, teman-teman Semeton Daksupoleng, kembali lagi bersama kami dalam channel Daksupoleng. Henti-henti kami ucapkan terima kasih kepada Semeton Daksupoleng yang sudah selalu mensupport dan mendukung channel kami hingga kami terus bisa berkarya. Nah, kali ini nih kita sih bincang-bincang santai aja sih. Santai. Karena berbicara tentang zaman nih sekarang beli Dede Bejero. Kalau kita bicara di Hindu kan ada 4 zaman. 4 zaman. 4 zaman yang kita yakini. Di antaranya sih pada zaman terakhir kan sekarang ya, yaitu zaman Kali Yuga. Diyakini sekarang itu zaman yang paling amoral ya. Iya. Karena pada zaman ini sih kepuasan batin yang sangat ditekankan sekali di sini ya. Nah, mungkin nanti lebih jelas kita tanyakan kepada Beli Jero. Mungkin dari mana nih Beli Dede kita mulai? Mungkin melanjutkan video kita sebelumnya kan sudah membahas tentang apa namanya, ciri-ciri dari zaman Kali Yuga ya. Iya. Ciri-ciri zaman Kali Yuga, dan video sebelumnya juga kita kebetulan ada contoh-contoh yang sudah terjadi nih baru-baru gitu, lagi hangat-hangatnya. Mungkin bisa kita angkat tuh menjadi sebuah pembelajaran juga untuk kita. Nah, mungkin sekarang terkait dengan zaman-zaman Kali Yuga nih, perbedaan-perbedaan yang mendasar sih dari 4 zaman nih. Sebenarnya Kali Yuga tuh lebih ke arah mana sih sebenarnya tujuannya? Ya. Kalau bisa kita bahas, mungkin agak berat juga kan. Jadi gitu Beli, seperti yang Beli Jarod tadi bilang, bahwa kita kan di konsep Nusantara dan Hindu ya khususnya, kita mengenal dengan 4 zaman Beli. 4 zaman di mana di dalam sastra-sastra dikatakan sekarang kita memasuki yang namanya zaman Kali Yuga atau zaman akhir lah, atau akhir zaman. Nah, zaman Kali Yuga itu masuk mulai hitungan awal di saat hancurnya kerajaan Kresna. Oh ya. Ya, pada saat kerajaan itu Dwaraka itu hancur. Pada saat itulah kita memasuki yang namanya zaman Kali Yuga atau zaman akhir. Tetapi ini terjadi siklusnya adalah miliaran tahun kalau kita berbaca kepada sastra. Nah, di zaman Kali Yuga dijelaskan di dalam sastra-sastra yang ada di kitab-kitab Nusantara bahwa zaman ini adalah zaman walik, dibilang Beli. Artinya zaman yang terbalik. Di mana disebut dengan zaman terbalik bahwa sesuatu perilaku yang menyimpang daripada agama itu akan menjadi tren atau bahkan ada beberapa yang membenarkan hal itu. Sedangkan sesuatu yang mengikuti jejak-jejak agama itu bahkan akan dicemooh atau bahkan dijauhi. Nah, itulah di dalam kitab itu dikatakan. Dan pada saat ini kita di Bali khususnya ya, dan juga di Indonesia, kita sudah mengalami atau merasakan tanda-tanda itu. Contohnya lah, kalau generasi muda sekarang itu trek-trekan atau trek liar, atau bahkan yang ada yang terjun ke narkoba lah. Masyarakat itu akan beberapa persen, bahkan presentasinya lebih banyak akan mengatakan ini udah zaman kok. Ya. Udah hal biasa lah. Nah, sedangkan di saat ada orang itu generasi muda lah belajar sastra, belajar agama, itu bahkan akan menjadi suatu perbincangan yang kurang sedap kita di masyarakat. Contohnya lah, masih kecil udah belajar sastra mau jadi apa, atau bahkan dibilang ngapling surga lah dan lain sebagainya. Nah, itu sudah dijelaskan di zaman di dalam kitab-kitab yang ada, bahwa di zaman Kali Yuga atau akhir zaman yang terjadi ini disebut dengan zaman walik atau zaman yang terbalik, di mana sesuatu yang keluar daripada kode etik agama itu akan menjadi hal lumrah, menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Dan di kitab-kitab itu juga dikatakan, wahai anakku, itu kan ada perbincangan di dalam Sarasa Mucaya. Sarasa Mucaya adalah kitab yang sangat tepat kalau kita mengacu pada kitab. Dijelaskan bahwa kitab Sarasa Mucaya adalah kitab yang digunakan di zaman Kali Yuga atau ke zaman seperti sekarang.
Nah, kalau kita membaca dalam kitab itu banyak dikatakan bahwa di saat kamu berada di zaman akhir atau zaman Kaliuga, kamu akan banyak melihat orang yang penampilannya suci. Tetapi kamu akan sulit menemukan orang yang benar-benar suci. Dan terbukti sekarang banyak orang yang platformnya, orang yang casingnya agamais, justru dia yang melakukan sifat-sifat yang keluar daripada aturan agama. Banyak pemuka-pemuka agama yang tersandung kasus abmoral seperti dikatakan atau asusila lah. Ada memperkosa muridnya, atau bahkan orang pendukung spiritual memperkosa pasiennya, atau orang yang minta tolong. Nah, itu sudah dijelaskan di dalam kitab Sarsa Muscaya. Dan di zaman Kaliuga kita sangat sulit menemukan, meskipun saya rasa dan saya yakini adalah ada beberapa penekun spiritual, penekun agama yang memang benar-benar mengikuti pakem agama. Tetapi untuk saat ini masyarakat akan berusaha sulit untuk menerima secara ikhlas tentang perilaku-perilaku orang. Contohnya lah, orang trans atau orang kerawan lah kalau di Bali, atau orang kerasukan dan lain sebagainya. Zaman dulu itu adalah sesuatu yang sangat tabu, sangat sakral dan sangat dihormati. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring zaman Kaliuga sudah mengalami proses perjalanan, bahkan akan nanti sampai di akhir perputaran waktu itu, sekarang kita banyak sekali menemukan orang yang trans, tetapi sulit menemukan yang benar-benar trans. Itu sudah dijelaskan di dalam kitab itu. Nah, inilah yang sesuatu untuk saat ini yang menjadi ciri-ciri zaman Kaliuga, bahwa zaman Kaliuga adalah zaman yang sangat terbalik. Itu banyak fenomena yang sekarang adalah contoh-contohnya banyak pemimpin yang tidak lagi mengayomi rakyat, tetapi justru dia memeras rakyat. Itu dijelaskan di dalam kitab itu. Pemimpin itu kan banyak beli seperti itu. Jadi banyak di dalam Sarsa Muscaya dikatakan bahwa di zaman Kaliuga banyak raja yang tidak bisa mengayomi, karena di dalam kitab Nusantara ada istilahnya aste berate atau 8 sifat kepemimpinan. Kan ada matahari, seorang pemimpin bagaimana menyinari, ada yang namanya bayu, memberikan kehidupan. Itu mungkin next time kita akan bahas kepemimpinan dalam konsep Nusantara ya. Itu loh kalau secara singkat lah apa itu zaman Kali atau akhir zaman dalam menurut kitab-kitab Nusantara. Itu kan mungkin dari Beli Jero bilang awalnya ini kan dari kampus nahan kerajaannya Kresna ya, Dwaraka. Tapi kalau karena pada saat zaman Mahabharata itu kan kita memasuki yang namanya zaman Dwi Para kan. Iya. Dwi Para Yuga kan. Dwi Para Yuga. Tapi ada sih bilang kalau sekarang dikaitkan dengan ramalan Joyoboyo, memang sudah saatnya zaman kali ini juga dimunculnya Beli Jero ya, kejayaan Nusantara itu akan muncul kembali. Mungkin itu akan kalau dikaitkan dengan berakhirnya zaman Kaliuga ini bisa juga Beli Jero. Bisa kan lagi. Di dalam kitab itu juga dijelaskan di saat zaman Kaliuga akan mengalami proses akhir, akan banyak manusia-manusia yang terketuk hatinya untuk kembali lagi mencintai yang namanya ajaran Nusantara, kembali lagi mencintai yang ajaran-ajaran agamanya. Sehingga itu akan menjadi bekal manusia yang akan difilter, disaring siapa yang nantinya akan tetap untuk menjadi bibit unggul di masa zaman awal atau Kertayuga. Nah, itulah Beli. Jadi sekarang banyak fenomena yang akan membuat manusia seolah-olah sekarang banyaklah muncul aliran-aliran atau istilah perguruan-perguruan atau gerakan-gerakan yang sifatnya spiritual. Nah, kita sudah bahas di video sebelumnya bagaimana kita membedakan spiritual yang benar-benar spiritual sama spiritual company atau spiritual yang hanya mencari keuntungan di balik kata spiritual itu. Dan itu Beli benar dikatakan bahwa di zaman Kaliuga ini kita sudah akan mengalami titik zaman akhir Kaliuga. Jadi di sini akan banyak terjadi filteran, penyaringan orang-orang yang benar-benar akan dipertahankan untuk nantinya menjadi bisa dikatakan bibit unggul lah kalau bahasa kerennya untuk peradaban manusia Nusantara. Peradaban baru ya. Peradaban baru. Tapi kadang-kala kan kalau
sesuatu yang muncul baru itu pasti ada musibahnya, itu pasti ada dunia. Efek samping lah. Kalau kita di ajaran Hindu kan ada perlaya, perlaya itu kiamat lah. Perlaya itu daur ulang kembali. Benar. Karena sebenarnya banyak juga para ilmuwan mengatakan bahwa bumi ini sudah mengalami proses penciptaan berulang-ulang, mengalami revolusi yang berulang-ulang, dan kita juga sebagai manusia sudah mengalami proses kelahiran yang berulang-ulang tanpa kita sadari, sehingga ada pada masa waktunya kita mengalami deja vu, mengalami sesuatu yang kayaknya kita pernah terjadi nih. Nah, itu membuktikan bahwa kita pernah hidup di zaman dulu. Iya. Itu persen, karena di dalam kitab-kitab Nusantara dikatakan bahwa di saat waktunya sudah tiba, semua akan aku masukkan ke dalam prakertiku. Artinya apa? Di saat memang sudah waktunya perlaya, atau karena Nusantara kan tidak mengenal kiamat yang adalah perlaya atau pemusnahan secara masalah, kembalinya dunia ini ke titik nol atau satu kalpanya Tuhan. Karena kan ada satu kalpa Tuhan itu berarti berapa ribu kalpa dewa, satu kalpa dewa berapa juta kalpa manusia, seperti itulah Bli. Nah, jadi di saat satu kalpanya Tuhan, ada proses Tuhan beryoga, itu semua ini akan kembali ke dalam prakerti, masuk ke dalam pusarnya sang purusa atau sangkan paranindumadi. Seperti itu. Kalau orang ilmuwan barat mengatakan bahwa suatu saat di saat dunia ini mengalami kiamat, dia akan ketarik di dalam lubang hitam, black hole kan gitu. Kalau di dalam kitab Nusantara itu jauh sebelumnya sudah dijelaskan bahwa di saat sudah saatnya ini mengalami proses ke titik nol lagi, itu akan masuk ke dalam pusar sangkan paranindumadi, seperti itu. Dikembalikan berilia. Nah, berarti ngomong-ngomong masalah zaman, jika seperti yang Bli Jarot jelaskan bahwa ini mungkin kemungkinan adalah titik akhir dari zaman Kali Yuga, berarti siklusnya itu kembali ke zaman yang awal ya. Zaman kembali lagi ke awal. Kayak roda berputar ke diri ya. Ya, kalau di Nusantara mengenalnya dengan cakra manggilingan. Ya. Jadi ada perputaran-perputaran, bahkan kalau orang-orang yang memang menekuni bidang-bidang kitab-kitab serat-serat Nusantara, itu akan terbaca siapa presiden selanjutnya, kan dikatakan sebagai dinasti ini, dinasti ini, dinasti ini. Itu disebut dengan cakra manggilingan, Bli. Perputaran itu akan selalu ada. Seperti itu. Cuma semua itu kan kita ngomongin zaman era Kali Yuga aja berapa miliar tahun seperti itu. Benar. Mungkin prosesnya ini juga yang kayaknya tidak dihitung tahun lah, hanya tahun depan mungkin udah selesai kayak gitu, kayaknya enggak. Karena kalau kita lihat malah zaman-zaman akhir-akhir ini tuh masih pergejolakan dari moral-moral manusia itu lagi jatuh-jatuhnya kan. Iya. Benar. Apalagi proses dalam regenerasinya untuk menuju ke titik pencerahan juga kan. Iya. Karena kita percaya kan di zaman era awal itulah zaman dimana manusia itu masih bisa ngobrol katanya ini sama dewa kan. Karena saking tingginya mungkin grade-nya kan. Kalau sekarang ya malah mungkin di bawah sekali gitu. Karena pada zaman sekarang ini sih pada dasarnya kepuasan batin sendiri itu kadang-kadang memang sudah seperti tercapainya harta, tahta dan wanitanya itu sebenarnya dia sudah puas dengan kecapaian hidupnya seperti itu. Ibarat gini udah berakar di setiap gini manusia kan. Karena itu yang susah. tatanan orang sukses pada zaman Kali Yuga adalah di mana dia punya segalanya lah. Itu dikatakan sukses kalau di zaman Kali Yuga lah. Dan itu hal yang lumrah terjadi sampai sekarang. Sehingga manusia berusaha mencari titik sukses yang yang diberikan, disematkan oleh manusia-manusia saat ini, Bli. Kalau zaman dulu kan beda, Bli. Iya. Zaman dulu titik sukses itu beda. Jadi saat orang bisa membantu orang, atau bahkan orang itu bisa istilahnya menjadi jembatan penghubung antara manusia dengan sang pencipta, di sanalah manusia itu dikatakan sukses. Karena para raja Nusantara juga di saat dia menjadi pemimpin, menjadi raja, maka dia akan memilih nanti untuk masa pensiunnya sebagai mandegratu lah, atau menaruh tampuk pemerintahan, dia akan menjadi pendeta, menjadi pertapa. Yang tujuannya apa? Untuk mensukseskan dalam konsep lahiriah. Karena kenapa?
manusia adalah manusia spiritual. Seluruh manusia adalah manusia berspiritual. Nggak ada manusia yang tidak spiritual, Bli. Kalau kita mengacu kepada hukum manusia, spiritual adalah sesuatu yang kita masih membutuhkan Tuhan dalam konsep bernafas dan itu adalah manusia spiritual. Tapi karena kita mengejar sesuatu yang dilabelkan sebagai orang-orang tanda sukses sekarang, sehingga kita lupa mencari sukses yang benar-benar kita cari sebenarnya dalam konsep agama seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya makanya orang-orang Nusantara dikatakan bahwa kita itu harus benar-benar bisa berada di posisi bagaimana cara kita untuk tidak meninggalkan duniawi, tetapi kita memang benar-benar melibatkan Tuhan dalam konsepnya. Karena selama manusia hidup, dia harus butuh duniawi, Bli. Untuk kita makan, kita punya orang tua, kita punya istri, punya anak yang butuh nafkah. Itu penting, tetapi tetap harus berspiritual dalam artian apa? Apapun pekerjaanmu yang itu memang tatanan duniawi, kamu harus bungkus atau kamu harus filter dengan spiritual. Di dalam Nusantara dikatakan disebut dengan dharma, harta, kamu moksa, kan gitu, Bli. Jadi dharma itu sebagai dasar awal, apapun pekerjaanmu adalah dharma atau kebenaran sebagai dasar awal untuk kita mencapai suatu keinginan. Jadi dari paparan tadi belajar. Nah, untuk mengantisipasi sih, nah apa sih hal apa yang kita harus lakukan untuk untuk menangani Kali Yuga ini, belajar, agar kita sih, nah setidaknya sedikit untuk melakukan dari kita Kali sesuatu Yuga ini. Yang bermoral lah minimal gitu. Kalau gini, Bli, kita berbicara apa yang bisa kita lakukan di zaman Kali Yuga itu kan ada dua, manusia itu terbagi menjadi dua. Ada badan, ada konsep badan, ada konsep sinar atau konsep ilahilah atau jasmani dan rohani. Di dalam konsep jasmani itu dikatakan bahwa di zaman Kali Yuga kita harus perbanyak untuk membersihkan diri. Dalam konsep mungkin kita di Jawa ada sendang, atau di Bali ada telaga, ada tempat pengelukatan. Itu yang menjadi konsumsi badan sehingga kita tidak terikat, tidak melekat lagi dengan energi-energi yang nggak baik. Kemudian konsumsi yang lahiriah atau rohani, bagaimana manusia diharapkan untuk lebih sering-sering hening. Karena kenapa? Di saat kita ingin berdialog dengan sang sejatinya diri, jalan satunya harus hening. Ingat, kita beragama ini adalah keyakinan bukan kepercayaan. Kalau menurut saya, karena kepercayaan dengan keyakinan adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda. Kalau kepercayaan, kita percaya, pasti kita harus mencari sesuatu untuk memperkuat rasa percaya kita. Kalau keyakinan, kita harus yakini, kita yakin dengan Tuhan, ya nggak perlu dicari apapun. Kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Itu keyakinan. Kalau percayaan, masih ada sesuatu yang harus kita buktikan, cari untuk membuktikan kebenaran itu kepercayaan. Nah, maka dari itu di saat kita menjadi manusia di zaman Kali Yuga, kita ingin meminimalisir hal-hal yang nantinya membuat kita turun, mengalami bottom down atau reinkarnasi ke alam bawah lah kita berbicara. Maka perbanyaklah hening. Karena di saat kita hening, kita akan bisa mendengarkan dialog batin. Karena rasa itu apabila tidak dibatinkan, itu kan menjadi suatu halu. Jadi anggap beli merasakan bahwa di sini ada makhluk lah. Beli harus duduk hening untuk membatinkan benar nggak ada makhluk. Kalau hanya rasa itu dipikirkan, itu akan menjadi suatu halusinasi. Oh, kayaknya rasanya ada gini, kayaknya rasanya ada ini, itu hanya halusinasi. Jadi rasa itu perlu dibatinkan, sehingga orang Nusantara disebut dengan atmanastuti atau kletek kenal, nyak. Kalau orang Bali kan, nyak deh benih loh. Itu bahasa itu sih. Nah, mungkin itu beberapa solusi ringan, mungkin yang paling ringan sih sebenarnya, yang untuk mempersiapkan diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lah. Manusia yang lebih baik artinya untuk ya persiapan kita untuk menyambut era-era yang baru ini gitu loh. Karena sesuai dengan ramalan kan, seperti yang Bli Jarod jelaskan tadi, bahwa ini titik balik, mungkin titik berakhirnya dulu, baru menjalani prosesnya. Nah, proses yang akan datang inilah yang mungkin agak berat bagi kita. Benar-benar. Karena ya namanya persiapan, segala hal harus matang nih semua. Nah, tiba-tiba kita disuruh disiplin tentang agama. Tiba-tiba yang banyak sembahyang hari-hari tertentu. Jadi lebih fokus. Tertentu. Mungkin banyak tergerak dulunya dia nggak terpikirkan untuk
ya ingat leluhur itu, tiba-tiba ingat kayak gitu kan, seperti beli jarot juga. Tiba-tiba nyari Siap-siap S2 agama gitu kan. Pakai udang aja sekarang setiap hari. Kena biar gelarnya MPD dia. Mangkupuri disul. Nah nih, Sobat Taksi Poleng, mungkin itu sih tadi pembincangan kita mengenai tentang akhir zaman sih, kalau tadi Beli Jero katakan zaman balik. Jadi apa yang menjadi harapan kita ke depan? Udah pastinya ini zaman ini tidak berakhir dengan perlaya yang menyakitkan seperti itu. Tidak. Jadi apa yang tadi kita bicarakan ini mudah-mudahan memberikan pandangan yang lebih kepada teman-teman. Bukan kalau kita perlaya dalam artian ini kita akan musnah semuanya. Jadi dari sekarang kita persiapkan diri. Kalau di zaman sekarang ini kali juga kan batin yang kita harus puaskan, itu harus kita perbaiki juga. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan juga. Mungkin sedikit nih, mungkin orang teman-teman yang lagi mungkin tergerak hatinya untuk tiba-tiba ingin menjalani seperti ini gitu, spiritual atau apalah, mungkin menggeluti disiplin untuk tentang agamanya gitu. Mungkin yang menjadi ciri-ciri yang bisa kita sebagai gambaran atau cerminan diri, mungkin yang bisa berubah itu adalah etika kita, mungkin bisa menjadi lebih baik. Sopan santun, terus tata krama kita kepada orang tua, keluarga, atau leluhur kita, mungkin itu menjadi cerminan awal ya. Karena sia-sia juga kan kita ikut spiritual yang malah gini sama keluarga, gini sama. Jadi juga bicara tentang keluarga, mungkin teman-teman mungkin di sini yang hanya bisa berbagi sedikit. Sejatinya orang tua itu adalah Tuhan yang nyata di dunia. Sudah baiknya kita harus berbakti kepada orang tua. Kalau bisa sih Tiang sarankan, Tiang juga belum bisa sendiri untuk sungkem kepada orang tua, berbakti kepada orang tua sepenuhnya. Akan tetapi Tiang memiliki sedikit untuk merubah diri, untuk mengabdikan semasa mungkin untuk teman-teman. Mohon maaf Lide kalau masih kita memiliki orang tua, udah langkah sebaiknya kita harus berbakti pada orang tua. Itu karena sejatinya adalah Tuhan yang itu gerbang paling dekat, gerbang paling ke sana. Iya, mungkin itu sih sedikit yang baik teman-teman, mungkin itu sih pembahasan kita kali ini. Sekali lagi apa yang kami tadi sampaikan, Beli Jero, Beli Dede, Tiang, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Di sini kami hanya ingin berbagi pada teman-teman. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Itu juga apabila teman-teman memiliki referensi pemahaman yang lebih, kita sharing, berbagi bersama-sama. Ingat teman-teman, like, share, dan subscribe channel kami, channel Taksi Poleng, agar kami terus bisa berkarya. Akhir kata kita tutup dengan para pesan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Iya. Ingat like, share, dan subscribe channel kami Taksi Poleng ya. Akhir kata kita tutup dengan para pesan. Om Santi 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 Om.